Kalau saya melihat apa yang ditampilkan di video, teman-teman tidak tawassud dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di saluran Sandasan. Kali ini saya akan menghubungi Bapak Kiai yang viral di jagat media darat dan udara. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Pak Kiai Muzammil, kiainya Kiai Kanjeng, yang sering kita saksikan di channel TV 9 dengan logika-logika Qur'annya yang luar biasa. Pak Kiai, dalam minggu terakhir ini viral tentang masalah video sahabat-sahabat Ansor Bangil Pak Kiai, yang justru mendapatkan respon kontroversi dari berbagai macam elemen. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang mencaci maki, ada yang menyanjung. Menurut Pak Kiai gimana tentang masalah langkah sahabat-sahabat Ansor Pak Kiai? Sebelumnya perkenalkan Pak Kiai biar semakin terkenal Pak Kiai. Iya kan, sudah, insya Allah sudah kenal semua kan sama saya Ahmad Muzammil. Gitu ya. Ya, saya memang kebetulan di NU itu jadi pengurus NU 20 tahun lamanya. Dan jadi ketua Basul Masail saya. Ketua Basul Masail Kabupaten saya 2 periode. Ketua Basul Masail Provinsi 1 periode saya. Di Jogja ya? Dan pernah di Jogja dan pernah jadi wakil Rois Suriah 1 periode. Iya. Silakan tanggapi Pak Yai tentang masalah itu, Yai. Nah, kalau menurut saya begini, yang perlu teman-teman semua ketahui bahwa NU itu punya jati diri, gitu ya. Punya jati diri yang siapapun kita sebagai orang NU, baik dalam berperilaku, bersikap, bertindak, terutama apabila memakai atribut NU atau atas nama NU, supaya jangan keluar dari jati dirinya. Apa jati dirinya NU? Nah, jati dirinya NU itu sudah pernah ditulis oleh salah seorang ulama besar yang pernah jadi Rois Am PBNU, yaitu Ki Haji Ahmad Siddiq. Ki Ahmad Siddiq menulis bahwa jati dirinya orang NU itu disebut Khittah Nahdiyah. Khittah Nahdiyah. Ya, banyak orang yang salah paham tentang khittah. Gitu ya. Khittah itu dikira sikap yang tidak berpolitik praktis. Gitu. Jadi oleh orang disederhanakan bahwa khittah itu, kalau orang bicara khittah itu maksudnya tidak berpolitik praktis, gitu loh. Kan begitu selama ini yang didengang-dengungkan kemana-mana. Anggapan umum. Padahal menurut Ki Ahmad Siddiq, khittah itu bukan itu. Gitu ya. Khittah itu kan dari kata khottah ya khuttuh khotton, khittotan. Itu artinya garis. Garis itu khot dari kata khottah ya khuttuh. Khottah ya khuttuh khotton. Itu dari titik kalau disambung jadi garis kan begitu, ya. Ya, betul. Nah, jadi khittah nahdiyah itu, kata Ki Ahmad Siddiq, khittah nahdiyah itu adalah garis perjuangannya NU. Gitu. Itu khittah nahdiyah. Yang supaya menjadi cara berpikirnya orang NU, cara bersikapnya orang NU, ya. Cara berperilakunya orang NU itu khittah nahdiyah. Baik dalam hal-hal yang bersifat keagamaan maupun dalam hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, gitu loh. Iya, Pak Yai. Jadi menurut Pak Yai termasuk dalam berpolitik, gitu loh ya, termasuk dalam berpolitik. Itu ya. Iya, Pak Yai. Nah, orang NU supaya barusan agak terganggu, Yai, bahwa khittah itu adalah arti titik yang kalau itu titik banyak akan menjadi garis. Semestinya menurut Ki Ahmad Siddiq
pengertian ini tidak diartikan sebagai orang NU itu tidak anti politik, tapi berperilaku dan macamnya harus sesuai dengan garis-garis perjuangan NU, kan begitu Yai? Ya, termasuk dalam berpolitik. Nah, kan begitu. Ya. Jadi bukan sebuah sikap anti politik itu. Tapi adalah garis-garis yang telah ditetapkan oleh para ulama yang supaya menjadi cara berpikirnya, cara bersikap, dan cara berperilakunya, baik dalam keagamaan maupun dalam sosial kemasyarakatan. Ya. Kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor Bangil, menurut Kiai Muzammil itu masuk enggak dalam garis-garis yang digariskan oleh para ulama NU dalam memperjuangkan secara politik, secara sosial, dan yang lainnya? Nah, sekarang mau saya sampaikan, khitahnya NU dalam bidang sikap sosial kemasyarakatan itu ada 4, gitu ya. Ada 4, dan itu harus dipegangi, ya, harus dipegangi oleh siapapun, terutama orang yang memakai atribut NU atau jadi pengurus NU. Gitu. Ada 4. Apa saja kira-kira dia dalam bidang sosial kemasyarakatan. Satu saya sampaikan, sikap tawassut. Tawassut itu tengah-tengah, gitu ya. Tengah-tengah itu tawassut dalam arti tidak berlebihan dalam segala hal, gitu ya. Itu tawassut. Tidak lebay ya. Tidak lebay. Tawassut, gitu ya. Jadi kalau senang tidak berlebihan, kalau benci juga tidak berlebihan. Kalau pro tidak berlebihan, kalau anti juga tidak berlebihan. Itu sikapnya orang NU. Yang nomor 1 ya, tawassut. Tawassut. Ya. Lanjut, Gai. Nomor 1. Nah, dari sikap tawassut itu nanti akan lahir sikap kedua. Gitu ya. Yaitu tasamuh. Ya. Tasamuh namanya. Tasamuh itu toleran. Gitu ya. Jadi dalam menghadapi berbagai perbedaan di tengah masyarakat, dia toleran. Ya. Kita boleh berbeda pendapat dengan siapapun. Tapi harus tetap dihargai orang yang berbeda pendapat itu, sehingga bisa ditempatkan pada tempatnya. Maka kita tidak bersikap berlebihan, sikap ekstrim, gitu ya. Toleran itu sehingga ekstrim, gitu. Ya. Sikap yang kedua, tasamuh, toleransi gitu ya. Menghargai gitu ya. Itu. Ya. Tasamuh ini tidak bisa kita menjadi sikap kita kalau kita tidak tawassut dulu. Ya, itu dasar gitu ya berarti ya. Sudah jelas lagi kan? Jelas lagi. Pak Yai, tadi penjelasan jenengannya cuma ditangkap di sini adalah 1 adalah tawassut, 2 adalah tasamuh. Tawassut adalah dasar dari sikap orang NU untuk melahirkan yang namanya tasamuh. Tidak bisa tasamuh kalau tidak tawassut. Sekarang yang nomor 3, Pak Yai. Betul. Yang nomor 3, iktidal. Iktidal itu. Iktidal itu, sampean tahu kalau sholat iktidal itu kan? Iya, Pak. Ya, Iktidal itu tegak lurus. Jadi setelah rukuk kan berdiri kembali tegak lurus. Jadi sikap orang itu harus tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri, tapi tegak lurus di atas kebenaran. Gitu loh ya. Tidak mudah terpengaruh oleh hasutan, tidak mudah terpengaruh oleh opini-opini, tapi harus tegak lurus kepada ajaran agama Islam. Ya. Garis yang rahmatan lil alamin. Gitu loh ya. Tidak boleh tidak boleh niko-niko dan tidak boleh condong ke sana dan kemari, Pak Yai ya. Tidak boleh condong ke kampret, tidak boleh condong ke cebong gitu ya, Pak Yai ya. Nah, iya di tengah. Harus iktidal. Ya. Dan itu juga orang NU lah yang harus bersikap seperti itu, gitu ya. Jadi ketika di Indonesia ada kampret dan cebong, maka orang NU harus di tengah. Jangan jadi kampret, jangan jadi cebong, gitu loh ya. Tapi jangan menjadi kedua-duanya, Yai.
Harus di tengah. Harus di tengah. Bisa. Ya kalau bisa merangkul kedua-duanya. Merangkul kedua-dua. Kalau merangkul kedua-duanya, ya kalau menjadi kedua-duanya kan munafik namanya, Kiai. Munafik. Ya, NU harus di atas kedua-duanya. Iya. Ya, itidal. Itidal. Kok di bawahnya cebong dan kampret. Harus di atasnya. Iya. Itidal. Terus yang keempat, yang terakhir, Yai, gimana, Pak Yai? Tawazun. Orang itu harus punya sikap tawazun, seimbang. Seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Seimbang antara kepentingan masa lalu, masa kini, dan akan datang. Ini harus kita seimbangkan. Jadi dalam melihat persoalan, itu harus berada dalam titik keseimbangan. Termasuk dalam melihat HTI, gitu ya. Dalam melihat HTI ini jangan sampai kehilangan keseimbangan, teman-teman NU. Gitu ya. Kita harus ayo lihat masa lalu umat Islam, harus lihat masa kininya umat Islam, dan ke depan kita ini mau bagaimana, sehingga sikap kita hari ini harus juga ya berpedoman kepada masa lalu dan juga memandang ke depan. Coba kita ini tidak hanya muter-muter terus di tempat kita. Umat Islam ini sekarang terus terang kita sebagai umat Islam ini berada dalam situasi yang sangat tidak menggembirakan hari ini. Ya, Maka jangan tambah diperparah dengan sikap-sikap yang salah. Tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu, Kiai ya. Sangat tidak baik-baik saja umat Islam ini. Dari semua parameter umat Islam ini tidak bisa dibanggakan sekarang. Iya. Pak Yai. Apa yang bisa kita banggakan sekarang? Coba. Pak Yai. Dari tawasud, tasamuh, i'tidal dan tawazun, langkah apa gerakan sahabat-sahabat Ansor yang di Bangil ini menurut Bapak Yai di kelas yang mana kira-kira yang jadi persoalan ini, Pak Yai? Apakah sudah bisa memenuhi secara sempurna dari keempat-empatnya itu, Pak Yai? Kalau saya melihat apa yang ditampilkan di video, teman-teman tidak tawasud dalam hal ini. Jadi sudah terlalu condong kepada satu sisi, gitu ya. Dan juga akhirnya tidak tasamuh dan juga tidak tawazun, gitu ya. Tidak iktidal juga akhirnya. Tidak iktidal dan tidak tawazun juga, gitu ya. Jadi akhirnya terjebak kepada jebakan lawan. Kita harus ingat banyak pihak yang berkepentingan agar umat Islam ini selalu kisruh antar sesama Islamnya. Maka terjadilah Islam versus Islam jadinya, gitu loh ya. Iya. Jadi Pak Yai sebagai orang yang ini memang ada pihak yang menginginkan. Pak Yai sebagai pengurus NU di Jogja melihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor di Bangil ini kurang berangkat dari dasar-dasar yang digariskan oleh Kiai dalam konteks Kiai NU dalam konteks ini adalah kurang tawasud, kurang tasamuh, ya juga otomatis tidak iktidal dan tidak tawazun, Pak Yai. Menurut pendapat saya seperti itu. Iya. Ya, kalau ada yang tidak setuju, mari ngopi bareng nanti. Ayo ngopi bareng sama saya. Kita bahas lagi. Iya. Pendapat saya seperti itu. Harus saya katakan seperti itu. Pak Yai, anggapan orang-orang yang dalam konteks komunitas Jamiyah yang mendukung apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor itu adalah untuk demi menjaga keutuhan bangsa dan negara, karena HTI dianggap ideologi HTI kalau dibiarkan berkembang dan disebarluaskan akan membentuk mengakibatkan bangsa ini akan terpecah belah, gitu Pak Yai. Sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor adalah salah satu bentuk langkah preventif agar keutuhan bangsa ini bisa dijaga sejak semula, gitu Pak Yai. Salah satu yang saya tangkap alasan mereka. Bagaimana respon Pak Yai ini? Ya begini, jadi begini loh, kita jangan selalu merasa benar teruslah. Begitu ya. Kita semua tidak setuju kepada HTI, saya juga tidak setuju, gitu ya. Tapi gini loh, dari dulu kiai-kiai NU itu caranya menghadapi orang yang tidak benar tidak seperti itu. Iya. Kita kan tahu kiai NU tuh menghadapi misalnya ada maling,
Ada orang menjadi maling. Kiai NU cara menghadapi maling kan tidak seperti orang lain. Kalau seperti itu bukan karakter NU loh. Kiai NU itu banyak yang terjun di pusat prostitusi, terjun di pusat gitu loh ya. Bukan karakter NU memukul itu. Jadi bukan usah dibela-bela terus lah. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Mafhum mukhalafahnya Yai Muzammil mengatakan bahwa apa yang dilakukan sahabat-sahabat Ansor ini tercerabut dari karakteristik ke-NU-an gitu ya. Nah iya, karakteristik itu yang disebut hitoh nahdiyah tadi. Tercerabut dari situ. Jangan terpancing lah, jangan terpancing. Dan kalau salah ngaku salah, ngaku salah itu gak jelek kok. Justru saja kalau itu justru mulia Pak Yai ya. Jadi saran-saran Pak Yai yang terakhir dalam konteks ini, saran Pak Yai dalam konteks ini biar tidak terjadi lagi dan sahabat-sahabat aktivis di Ansor atau yang lain-lain yang mengaku sebagai aswaja dan ada di bawah naungan bendera NU, apa yang harus yang akan disampaikan Kiai kepada mereka agar ini tidak terjadi, biar betul-betul berada di atas tawasud, tasamuh, tawazun, i'tidal dan tawazun Yai. Yang terakhir ini khusus masalah ini Yai. Ini gini, HTI kan sudah ditangani oleh pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan surat keputusan melarang HTI. Ya kalau ada orang HTI melakukan kegiatan, laporkan saja ke pemerintah, kok rame-rame. Iya. Nah, kalau pemerintah dilapori kok tidak menindaklanjuti, dilapori lagi. Gitu ya. Kalau tidak ya dilapori lagi juga begitu. Kalau enggak ya sudah bukan urusan kita. Gitu ya. Jadi sudah bukan urusan kita. Yang kedua, yang kedua harus dibedakan antara menangani HTI yang pahamnya kita anggap keliru itu dengan orang. Jadi HTI pahamnya kita tolak, tapi orangnya harus tetap diperlakukan secara manusiawi. Iya. Lalu terus kita bagaimana mau mendakwakan Islam kalau kita tidak bisa menghargai orang? Kan teman-teman HTI itu juga orang kan, manusia kan? Iya. Ya manusianya harus kita perlakukan secara manusiawi. Kalau tidak kita ini ya sama. Masa sekarang begini ada orang jadi pelacur. Pelacurnya kita tidak setuju kan? Tidak setuju. Tapi karena dia itu manusia, sebagai manusia harus kita perlakukan para manusia. Siapa tahu dengan cara diperlakukan secara manusia dia berhenti kan gitu. Nah sekarang begini, apakah kalau HTI itu pahamnya melanggar, terus orangnya mau kita pukuli semua, mau kita bunuh semua itu kan, terus kita apa yang kita lakukan? Biar HTI gak ada di dunia, bunuh saja orang HTI semua, apa begitu? Kan tidak. Oke Pak Yai, terima kasih banyak atas penjelasan